Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Bang Tutor. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Pi Network atau Pi Network ya, yang sudah kita kenal sejak lama, yaitu dari 2019 ya. Jadi ini proses miningnya sudah 6 tahun ya, baru open mainnet. Nah, di sini ini adalah tampilan dari Pi Network di OKX ya. Walaupun masih tetap menjadi kontroversi dengan harga Pi Network di bursa seperti di OKX, Bitget dan lain sebagainya, ini masih tetap mengacu kepada harga pasar yang sangat tidak memuaskan bagi para pionir ya. Dimana para pionir ini masih sebagian ya, tidak semuanya, tapi ada yang masih mengharapkan harga GCV. Salah satunya adalah, ini adalah contoh ya, ini ada yang mengirim ini di grup Facebook ya. Kortim sebelumnya memperingatkan bahwa perdagangan Pi di bursa eksternal seperti OKX dilakukan tanpa izin resmi dari mereka. Kesimpulan, harga GCV belum ditetapkan secara resmi oleh Kortim. Harga di OKX dan bursa lain bukan harga resmi dari Kortim, melainkan hasil perdagangan bebas. Poin yang ketiga yaitu Kortim masih fokus pada pengembangan ekosistem sebelum menentukan harga final. Jika Pi benar-benar menjadi mata uang global dan stablecoin, maka harga akhirnya akan ditentukan oleh faktor ekonomi yang lebih luas, bahkan hanya komunitas atau pasar bebas. Nah, ini kalau menurut saya sih merupakan salah satu statement yang tidak masuk akal ya. Maka karena sudah jelas-jelas dari Kortim sendiri mengumumkan bahwa ada beberapa sekitar 5 exchange ya yang resmi KYB dengan pihak Kortim memasarkan koin Pi Network ini. Kita cek ya, kita cek sama-sama. Nah, ini sekarang sudah hari kelima ya, hari kelima atau keenam dari peluncuran Pi Network di bursa. Nah, sampai saat ini masih banyak yang tidak terima dengan harga peluncuran atau harga listing dari Pi Network ini. Bahkan kemarin ya ada salah satu promotor ya saya katakan promotor aja, saya tanpa menyebutkan nama, yang katanya menemukan harga Pi dengan harga ratusan dolar ya. Ternyata setelah saya telusuri, itu adalah harga Pi dari meme coin yang menggunakan jaringan BNB ya, dan itu beda, sudah pasti beda ya. Entah itu adalah pembenaran ataupun pengalihan atau gimana, mungkin karena sudah terlanjur koar-koar ya, sudah mengasih iming-iming sama pionir di bawahnya yang sebelumnya sempat mengadakan acara seminar dan lain sebagainya, dan yang para pionir ini juga harus bayar 300 sampai 500 ribu untuk pembelian kaos dan administrasi. Nah, itu ya mungkin alasannya ke sana ya. Mereka punya hak masing-masing. Dan tentunya yang perlu kita garis bawahi ya, harga Pi Network untuk saat ini berada di 1,5477 US dollar atau setara dengan 25.209 rupiah, dan itu tidak bisa diganggu gugat ya. Itu sudah harga yang dilisting oleh Kortim ke market ya. Jadi harga awal listing yaitu 2 US dollar ya, dan sempat turun ke 0,6, lalu naik lagi sampai hari ini yaitu bertahan di harga 1,5 US dollar. Oke, di sini kita buka gambaran umumnya. Jadi di sini saya akan meluruskan ya, biar tidak para pionir ini tidak gagal paham
tentang asumsi-asumsi yang beredar yang katanya Pi ini masih akan menemui harga GCV. Selama listing sampai saat ini harga tidak jauh dari 1 dolar ya, seperti yang sudah saya sampaikan pada live kemarin. Dan sebelumnya di jauh-jauh hari ya, saya juga pernah menyampaikan bahwa Pi Network ini sulit untuk mencapai harga tinggi. Alasan pertama, supply yang begitu banyak, walaupun yang saat ini beredar itu sekitar 6B ya. Yang kedua, persaingan antara kripto dengan kripto yang lainnya itu sangat ketat sekali. Jadi sulit untuk menjangkau harga yang tinggi. Pi Network listing di 100 dolar itu sudah bagus. Saya pernah mengatakan begitu di video-video saya yang sebelumnya ya. Dan terbukti Pi Network pada tanggal 20 Februari 2025 itu listing di angka 2 dolar saja. Nah, di sini kita cek di situs resmi dari Pi Network yaitu minepi.com ya. Nah, di sini kita cek kebenarannya apakah OKX, Bitget, Maxi dan lain sebagainya itu adalah bursa ilegal dalam penjualan Pi Network. Nah, di sini sudah ditentukan oleh Pi Network ya melalui website resminya di bagian developer. Kita klik KYB Business ya. Nah, oke. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini sudah tertera ya. Ada 5 exchange yang menerima verifikasi dari core team dari Pi Network yang bisa menjual OKX ya secara resmi, yaitu yang bisa menjual Pi Network secara resmi, yaitu yang pertama OKX, Bitget, Gate.io, Pionex dan Maxi. Kita coba translate ke bahasa Indonesia biar lebih jelas ya. Jadi biar teman-teman para pioner yang masih termakan omongan-omongan hoax tentang harga GCV. Nah, di sini kalian bisa baca ya, atau bisa cari sendiri di situs resmi milik Pi Network ya. Jaringan yang di KYC dan di KYB memberi Pi sumber daya kolektif agar layanan lain dapat terintegrasi dan menyediakan utilitas tingkat platform sekarang dan di masa mendatang. Daftar bisnis yang terverifikasi artinya yang sudah bekerja sama ya. Bisnis yang diverifikasi melalui KYB dan terintegrasi dengan Pi tercantum di sini. Kami menyarankan agar Anda selalu merujuk ke daftar ini setiap kali berinteraksi dengan bisnis yang mengklaim berada di Pi Mainnet. Ada OKX, Bitget, Gate.io, Pionex dan Maxi. Nah, ini sudah dinyatakan sendiri melalui akun resmi dari Pi Network ya. Jadi jangan sampai teman-teman pioner sekarang berpikir cerdas, kalau sudah core team menyatakan seperti ini, apakah masih ada penolakan ya. Jadi kita harus terima berapapun harga dari Pi Network, toh ini semuanya gratis ya. Jadi nambang Pi Network ini gratis dari 2019. Jadi walaupun harganya hanya 1 dolar, itu sudah tidak akan rugi, kecuali kita mengeluarkan biaya untuk penambangan. Mungkin kalkulasinya masih rugi ya dalam sekian tahun, tapi ini gratis. Jadi saya sampaikan sekali lagi kepada para pioner, karena saya sendiri juga pioner dari 2019. Silakan cek channel saya sudah mereview Pi Network ini dari awal ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kita harus
menerima dengan harga yang dicantumkan oleh Kortim di beberapa bursa, di 5 bursa ini, agar tidak timbul perdebatan lagi. Kalaupun nanti harga Pi Network ini bisa tembus GCV, itu adalah hal yang paling luar biasa dan bisa mencetak sejarah di tahun 2025 ini. Karena kalau kita bandingkan dengan koin-koin yang lain, Pi Network ini sudah termasuk bagus ya waktu peluncurannya. Dan jangan pernah membandingkan Pi Network dengan Bitcoin. Kenapa? Karena satu, Pi Network ini lahir di saat koin-koin yang lain sudah booming ya. Sudah banyak, setiap hari ada, bahkan ada ratusan ribu koin meme yang muncul di permukaan. Sedangkan Bitcoin itu lahir saat masih tidak ada kripto ya. Jadi kripto pertama itu Bitcoin. Jadi Bitcoin ini bisa harganya terbang tinggi karena tidak ada pesaing. Tapi kalau saat ini pesaingnya sudah banyak sekali ya. Bang, kenapa Bitcoin walaupun sudah lama, kenapa sekarang masih booming? Ya, karena Bitcoin sudah merajai kripto. Karena Bitcoin itu sudah merajai kripto ya. Artinya semua berpatokan kepada Bitcoin. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat ya buat khususnya teman-teman pionir. Dan mungkin kalau yang sudah mengerti tentang kripto, ini sudah biasa aja ya. Tapi biasanya orang-orang yang belum paham tentang kripto, mereka hanya berpaku kepada statement-statement yang belum jelas ya. Ada juga oknum-oknum yang memang memanfaatkan situasi ya, sehingga ini bisa membawa kepada para pionir ke jalan yang salah, atau terkadang memang mungkin penerapannya memang tidak sesuai dengan yang ada di dari Kortim. Akhirnya teman-teman dari pionir banyak yang termakan ya. Jadi dari sekarang kita berpikir cerdas, kita ikuti saja alurnya. Kalaupun harga Pi Network ini nantinya mahal, nah itu hadiah atau bonus dari Tuhan buat kita semua. Oke, sekian dulu, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Jika ada tambahan silakan kalian isi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.